Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua segera masuk pengadilan. Kejaksaan menyatakan berkas perkara semua tersangka sudah lengkap dan siap disidangkan. Dalam hitungan pekan, kejaksaan akan melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan sang ajudan ke pengadilan. Kepolisian menjerat para tersangka dengan pasal pembunuhan berencana, juga pasal-pasal terkait upaya menghalang-halangi proses hukum suatu perkara. Akankah jaksa mendakwa Ferdy Sambo dan tersangka lainnya dengan pasal pembunuhan berencana? Dan akankah jaksa menuntut hukuman mati dalam kasus ini? Inilah Satu Meja The Forum, nasib Sambo di tangan Jaksa Agung. Memutuskan permohonan banding dari saudara pemohon banding nama Ferdy Sambo SIK MH menolak permohonan banding pemohon banding. Nasib Sambo di tangan Jaksa Agung, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir Hakim Agung periode 2011-2018, Profesor Dr. Gayus Lumbun. Selamat malam, Prof. Gayus. Di sebelah kiri saya ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional. Sebelum saya memulai diskusi di Satu Meja The Forum, kita terdengarkan terlebih dahulu bagaimana wawancara saya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang telah direkam sebelumnya. Kasus Sambo masih menjadi daya tarik publik. Berkas perkaranya disebut-sebut publik itu mondar-mandir antara polisi dan jaksa. Sementara publik juga terlanjur berekspektasi bahwa Sambo pantas dijatuhi hukuman mati. Tapi bagaimana dengan pandangan Jaksa Agung, penuntut umum tertinggi di negeri ini? Saya telah bersama dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Malam Pak Jaksa Agung. Malam. Betul nggak sih Pak Burhan, ya, Pak Jaksa Agung, bahwa kasus Sambo ini mondar-mandir polisi jaksa? Kapan akan berhentinya, Pak? Sebenarnya tidak benar kalau mondar-mandir. Artinya kalau mondar-mandir itu beberapa kali pulang, diserahkan polisi balik lagi. Tidak, cuma satu kali. Cuma satu kali. Dan dalam waktu dekat ini kita sudah nyatakan lengkap, menyatakan P21. Dalam minggu ini kita akan nyatakan. Dalam minggu ini akan P21, baik untuk kasusnya pembunuhan berencana dan kasusnya obstruction of justice. Betul. Itu akan dua-duanya ke P21. Jadi baliknya hanya sekali? Sekali. Bahkan untuk perkaranya Hendra itu malah langsung kita Brigjen Hendra Kurniawan yang obstruction of justice. Yes, betul. Itu sudah? Itu udah tidak berulang-ulang nih. Oh, tidak berulang-ulang. Dinyatakan lengkap. Oke, jadi Hendra itu sudah P21? Belum P21, tapi di dalam kami itu sudah selesai. Tinggal membuat P21. Iya. Oke, lalu kemudian kalau pekan ini kemudian kasus ini kita ngomong soal pembunuhan berencana untuk kasus Sambo ya. Iya. Kasus Sambo itu akan P21 pekan ini akan P21. Ya, selanjutnya apa tahapan berikutnya? Kalau udah P21 nanti penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti. Oke. Itu baru nanti setelah itu kami persiapan untuk pelimpahan ke pengadilan untuk persidangan. Gitu. Dalam bayangan Pak Jaksa Agung itu kapan Pak akan mulai persidangan terbuka untuk kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan kawan-kawan? Tergantung nanti kapan penyerahan itu. Kami punya 14 hari waktu untuk dilimpahkan. Dan kami pasti akan segera dilimpahkan. Karena teman-teman para jaksa peneliti sudah membuat sekarang rencana dakwaan sudah. Tinggal begitu diserahkan kita akan. Rencana dakwaannya sudah dibuat? Sudah kita buat. Baik untuk kasus pembunuhan berencana? Ya, dua-duanya. Dua-duanya? Ya. Itu nanti berkas dakwaannya akan jadi satu? Dimungkinkan kalau memang mau jadi satu kita bisa. Tapi kan tidak wajib untuk jadi satu. Tetapi dimungkinkan bisa untuk jadi satu.
Jadi satu tuh artinya dalam arti digabung begitu. Digabung artinya Verdi Sambo misalnya pada satu perbuatan pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Iya, betul. Lalu dengan terdakwa yang lain? Kita lihat kalau memang sama aja. Kalau memang ada yang sama-sama pelakunya ya kita beda, bisa sama. Bisa sama ya. Iya. Pak, kalau dari kacamata kejaksaan seberapa rumit sih kasus ini sebetulnya? Kasus ini bagi kami, bagi jaksa itu biasa. Tidak terlalu. Yang luar biasa adalah si pelakunya siapa. Oke. Kalau kasusnya sendiri tidak terlalu ruwet kok. Biasa bagi jaksa yang gitu. Cuma sekarang yang luar biasa adalah pelakunya. Seorang jenderal ya menembak di rumah jenderal. Yang ditembak juga anggota polisinya juga, ya polisi nembak polisi begitu. Tetapi bagi kami kita akan melakukannya secara profesional dan jelas, transparan kami akan buka. Sebagai perkara itu perkara yang simple, ya. Simple sebenarnya. Perkara tidak terlalu rumit. Karena memang pelakunya aja, ya. Atau itu memang menggabungkan antara fenomena yang sangat menarik ya. Ada tahta, ya kan? Ada wanita, gitu kan? Ada juga harta di situ. Tapi kalau kami yuridisnya aja. Yuridisnya aja ya. Nggak usah pikirin yang lain, Pak. Yang lain, tidak, yuridisnya aja. Faktanya apa, itulah yang kita. Tapi gini, Pak, banyak juga orang yang bertanya-tanya, Pak, soal motif sebetulnya. Apakah dalam BAP dan dalam penuntutan nanti juga akan terbaca? Kalau motif? Kita di dalam persidangan nanti akan terlihat motifnya. Artinya akan tercantum dalam dakwaan juga? Dalam dakwaan semungkin sepintas iya, tapi tidak terlalu dalam. Karena bagi kami adalah ada fakta perbuatan di situ. Ada fakta perbuatan pembunuhan di situ. Itu yang kita dalami. Bukan yang kenapa, apa, mengapa. Itu nanti di dalam persidangan kita akan ungkap. Dan itu akan terungkap atau tidak terungkapnya motif pembunuhan Verdi Sambo itu tergantung kepada jalannya persidangan di pengadilan. Pasti terungkap. Karena gimana pun juga kita akan gali terus dan hakim juga akan menggalinya. Oke, jadi kalau kembali kepada strategi penuntutan Pak Jaksa Agung, nanti 2 berkas pembunuhan berencana dan obstruction of justice itu split perkaranya? Ya, sekarang sendiri-sendiri, berkasnya sendiri-sendiri. Kalau dalam dakwaan? Nanti tergantung kebutuhan. Jaksa lah yang akan menentukan apakah perkara ini digabung atau tersendiri. Jadi tergantung kepada nanti jaksa bisa untuk mempermudah pembuktiannya. Itu yang menjadi pertimbangan jaksa. Jadi pertimbangannya semata-mata sejauh mana jaksa ini lebih mudah membuktikan dakwaannya. Iya. Berapa jaksa, Pak? Untuk PSCS 340 itu 30 jaksa. Untuk 340? Ya. Itu kemudian untuk obstruction of justice, penghalang-halangan penyidikan itu sekitar 45. Jadi 75 jaksa sebetulnya kira-kira yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara itu sendiri. Betul. Pak, jadi kalau sekarang gini, banyak publik atau melalui survei opini publik yang mungkin menjatuhkan vonis jalanan lebih dulu. Tuntutan belum diajukan, vonis hakim juga belum diajukan, tapi berbagai lembaga survei karena kegeraman publik, kemudian ancaman yang paling tepat bagi Verdi Sambo itu adalah ancaman mati. Gimana Pak Jaksa Agung merespon itu? Gini Mas, hukum itu bukan matematik. Bukan matematik? Bukan matematik hukum itu. Jadi kita akan melihat nanti hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Di situ pertimbangannya. Bukan ini hukuman 340 bisa hukuman maksimalnya mati, ya, itu matematik. Jadi dalam penghukuman, dalam tuntutan itu begini Mas, ini case by case gitu. Tidak ada satu perkara yang persis sama, tidak akan ada. Tidak ada satu perkara itu sama satu, tidak akan. Karena di dalam perhitungan jaksa nanti ada yang hal-hal yang meringankan, ada yang memberatkan. Walaupun modusnya sama, tetapi tidak bisa dihitung begitu. Jadi kalau publik kemudian sudah mendahului sebagai... Monggo-monggo aja. Tapi nanti gini, kita akan lakukan seprofesional mungkin. Kita juga akan secara terbuka, transparan, dan monggo nanti publik akan menilainya.
Nggak Kita ada. juga kalau pengennya seorang gini, Mas, seorang jaksa itu akan kepuasan batin seorang jaksa akan terpenuhi apabila seorang jaksa itu bisa membuktikan bahwa itu perbuatan 340. Itu 340 hukumannya maksimal, itu ada kepuasan batin bagi seorang jaksa. Ini bukan balas dendam, bukan ya. Tapi itu kepuasan batin hasil kinerja seorang jaksa. Ya tentunya aja kalau 340 maunya maksimal, itu jaksa pasti inginnya begitu. Tapi banyak juga orang yang mewanti-wanti bahwa pembunuhan berencana itu dengan saksi dan bukti yang sangat terbatas, Ya, itu betul. punya kelemahan. Mudah punya. Jadi ini Mas, ya tapi saya tidak akan mengupas ke sana. Tapi ada hal-hal tertentu yang sangat riskan untuk itu. Sangat riskan Dan, ya. untuk Karena ini kan saksi-saksinya ya itu juga. Tapi close dulu deh Mas. Oke. Tolong beri kesempatan kami untuk betul-betul menguatkan dakwaannya. Oke. Itu kan nanti bisa menjadi saksi mahkota Pak Jaksa Agung. Ya, maka kami udah saksi mahkota semua. Karena kan yang tahu itu juga ya saksi mahkota semua. Ini memberikan kesaksian untuk yang ini saksian untuk yang ini. Dan itu sejauh yang Bapak Jaksa Agung tangkap, alat bukti yang diserahkan oleh kepolisian sudah cukup lengkap dengan struktur saksi mahkota itu. Iya. Ini fakta yang ada, kemudian dari data-data yang ada, dan jaksa menyatakan ini cukup lengkap, cukup berkas perkaranya untuk disidangkan. Gitu. Karena ada pengalaman juga di kasusnya Marsinah dengan menggunakan saksi mahkota. Iya. Kemudian dibatalkan oleh Hakim Agung Adi Andoyo Sucipto bahwa kemudian terlepas ada unsur penyiksaan di sana. Iya. Itu juga kita udah perhitungkan semua itu. Artinya sejauh ini Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi sudah mengantisipasi titik-titik lemah dari Jadi memang harus itulah. Maka saya sering katakan hasil penyidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Artinya sinergitas antara penyidik dan penuntut umum itu harus ada. Itu. Hasil penyidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Tapi belum tentu menghasilkan vonis yang bagus. Itu kan di pengadilan. di luar kewenangan kami gitu. Di luar kemana? Iya. Hanya tugas jaksa adalah Kita membuktikan dakwaannya. Membuktikan dakwaan bahwa dakwaan itu benar. Kalau untuk itu kasus aktor intelektualnya kan Verdi Sambo yang katakan dia menjadi intelektual dader. Lalu kemudian juga seperti Eliezer mengatakan dia hanya menjalankan perintah. Dan salah satu yang menjadi dalih adalah dia hanya menjalankan perintah dari atasan. Bagaimana kemudian konstruksi dari kejaksaan? Mohon izin, saya tidak bisa menjawab. Ini jadi begini, kami itu ada aturannya bahwa apabila perkara masih dalam proses persidangan, kami tidak boleh memberikan suatu pernyataan apapun. Tapi intinya adalah semua titik-titik lemah dari itu sudah diantisipasi oleh Jaksa Agung. Siap. Dan itulah maka kemarin berkas ini dikembalikan dalam rangka itu. Kita jangan sampai ada kelemahan-kelemahan. Tapi dulu apa sih Pak yang dikembalikan itu sebetulnya? Ada beberapa gini. Satu berkas itu ada syarat formil, ada syarat material. Oke. Nah, kalau semuanya dua syarat ini sudah terpenuhi kan kita P21 kan pasti. Dan ini sudah P21. Syarat formil, material sudah terpenuhi. Setelah P21 kemudian penyerahan barang bukti dan tersangka. Nah, itu nanti termasuk ketika penyerahan barang bukti tersangka termasuk Ibu Putri juga? Untuk berkas iya, semua. Termasuk tersangkanya? Iya, semua tersangkanya. Nah, terhadap juga kritik publik bahwa ada perlakuan diskriminatif terhadap Verdi Sambo dan Putri ketika Putri kemudian dibiarkan tidak ditahan, sementara tersangka lain ditahan. Ya. Apakah Jaksa Agung akan menggunakan kewenangan untuk itu? Jadi kita akan lihat kepentingannya untuk penyidikan, kepentingannya untuk persidangan. Itu ke sana. Kita akan melihat apakah ibu itu perlu ditahan atau tidak. Kita akan melihat kepentingannya. Itu. Kepentingan persidangan. Iya, kepentingan persidangan tentunya. Tapi kalau kepentingannya dikonfrontasikan dengan equality before the law, kesamaan orang di depan hukum dengan sama-sama 340. Makanya kami belum menentukan.
Ya, memang di polisi tidak ditahan, tapi kami belum menentukan. Kita akan nanti lihat. Jadi jaksa akan melihat, ya, akan buat pembobotannya perlu ditahan atau tidak. Kita tunggu aja. Ada komunikasi antara pihak kepolisian dengan Jaksa Agung agar Bu Putri tidak ditahan gitu? Tidak ada, Mas. Tidak ada. Jadi setelah tersangka itu kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, terserah kepada jaksa penyidik, jaksa penuntut. Dan kami selalu, dan kita ini, Mas, profesional aja. Tugas kewenangan kami sendiri-sendiri. Jadi di sana tidak bisa untuk menyampaikan tolong ini dibeginikan, ini begini, tidak. Kami punya hak kewenangannya sendiri. Banyak orang yang menduga bahwa Verdi Sambo adalah orang yang sangat berkuasa, yang bisa menggunakan semua kekuatan-kekuatan yang ada untuk mempengaruhi. Apakah juga ada pendekatan-pendekatan kepada pihak jaksa penuntut umum? Tidak ada, saya jamin tidak ada. Saya selalu katakan kepada teman-teman, saya itu butuh jaksa yang pinter, tapi berintegritas. Dan kita buktikan di dalam pelaksanaan kerja. Dan sampai saat ini, insya Allah, anak-anak saya masih. Dan tidak ada pendekatan. Dan sampai saya pernah nanya juga, adakah pendekatan? Tidak ada. Kita akan profesional dan mohon nanti dilihat, kita buktikan di persidangan. Tidak ada pengamanan-pengamanan khusus terhadap jaksa-jaksa penuntut ketika dia membawa Verdi Sambo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Untuk kasus ini tidak, tapi pasti kami kan selalu, kami kerjasama dalam bukan persidangan ini aja, Mas. Setiap penanganan perkara kami akan meminta pengamanan dari kepolisian. Itu adalah standarnya. Oke. Karena juga banyak orang yang kemudian rumor yang beredar di luar bahwa ada hakim-hakim yang kemudian berpandangan kalau bisa tidak menangani, mendingan tidak menangani. Mungkin berbeda dengan kami, Mas. Bagi kami jaksa ini justru semakin sulit suatu menangani perkara, itu semakin bersemangat. Karena kita harus terus belajar dan belajar. Itu mungkin berbeda, Mas. Memang naluri jaksa adalah menuntut ya? Siap. Menuntut sehingga setiap dakwaan yang bisa dibuktikan, kemudian ini akan mencapai kepuasan bagi seorang jaksa. Betul. Ada pesan-pesan khusus juga dari Pak Presiden, karena Pak Presiden kan berbicara 4 kali memerintahkan agar kasus ini dibuka dengan transparan dan setransparan mungkin, jangan ada yang ditutup-tutupi. Belum ada, Mas. Belum ada. Tapi tentunya ini juga menjadi amanah bagi semua penegak hukum. Penegak hukum kan? Iya, semua penegak hukum, dan pasti kami akan dari awal juga kami setiap penanganan perkara pasti hal-hal yang demikian kami selalu jaga. Jadi artinya dalam persidangan nanti setelah berkas dan tersangka dinyatakan lengkap, persidangan itu akan digelar secara terbuka. Iya, terbuka. Nanti soal terbuka enggaknya hakim lah yang nentukan gitu. Tapi kita biasanya yang begini terbuka lah, karena bukan perkara sosial ya susila gitu. Kalau susila gitu mungkin ya, tapi ini insya Allah terbuka. Meskipun nanti kalau menyentuh kepada motif Pak ya? Ada waktu-waktu tertentu yang bisa persidangan hari ini, kan itu per hari ya. Hari ini kita tertutup karena akan memeriksa ini. Setelah pemeriksaan ini bisa aja dibuka kembali. Tergantung kebutuhan dan hakim yang akan menilai. Oke, itu kan ada kewenangan menahan tersangka kan 120 hari ya? Siap. Sekarang udah berapa hari Pak? Udah hampir kita 1 bulanan lah. 1 bulanan ya? 1 bulanan. Artinya masih cukup waktu, tidak mungkin dia bebas demi hukum? Enggak. Jauh dari bebas. Dan kita kan nanti limpahkan kewenangan penahanan sudah beralih ke pengadilan. Dan itu pengadilan yang akan menentukan lagi berapa hari nanti ditahan di sana. Kalau target dari Pak Jaksa Agung ini sampai selesai di pengadilan pertama, baik untuk pembunuhan berencana, untuk obstruction of justice, kapan kasus ini akan selesai? Secepatnya, Mas. Secepatnya, karena kan dalam sistem peradilan kita itu sederhana, cepat, biaya ringan. Itu kalau dikasih temu waktu akan selesai pada bulan November. Kita akan melihat gini, saya tidak tahu persis berapa saksinya. Itu berapa ahlinya, itu kan harus dilihat, Mas. Kita tidak bisa itu. Saya mau yang teknis sekali adalah jam pidum, tetapi kita maksimalkannya adalah 3 bulan. 3 bulan sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan. Artinya akhir tahun ini kasus Sambo sudah selesai lah ya? Harusnya.
Nggak ada beban-beban Sambo di kemudian hari. Harusnya, Mas. Harusnya 3 bulan ini selesai. Muncul kalau lebih cepat lebih bagus lagi. Nanti kalau hakimnya bilang satu kali sidang saksinya 10, kan bisa aja terjadi itu. Gitu. Pak, kembali lagi kepada ikhtiar-ikhtiarnya Sambo, Pak, dengan cara dia menggugat pemecatannya dia sebagai kepolisian ke PT UN, lalu kemudian dia mengambil langkah-langkah itu disebut-sebut sebagai bagian dari negosiasi agar Putri tidak ditahan dan Sambo terhindar dari ancaman hukuman mati. Kalau saya sah-sah aja orang mencari untuk membela diri. Membela diri itu sah-sah aja, monggo aja. Selagi masih di dalam jalur hukum tidak ada masalah. Silakan aja. Itu ya lebih baik begitu daripada terus dengan kekerasan dengan apa, kan lebih baik ini jalur hukum, haknya dia gitu. Monggo. Dan kita lebih bagus lagi bahwa memang keadilan betul-betul ditegakkan di sini. Asal jalur hukum yang mereka gunakan. Banyak juga orang yang khawatir gitu bahwa Sambo akan memanfaatkan momen persidangan, momen pembelaan untuk ya mengungkapkan apa yang dia ketahui, karena dia juga bukan hanya sebagai Kadif Propam tapi juga sebagai kepala Satgas. Ya silakan aja kita di luar itu, Mas. Kita di luar itu. Kita hanya membuktikan adalah terjadinya pembunuhan, itu aja. Terjadinya pembunuhan dan terjadinya penghalang-halangan. Ya, itu untuk ya betul. Penyidikan. Jadi kalau nanti dia mengungkap apa, monggo. Tapi akan kami ungkapkan utamanya adalah itu. Mengungkapkan hanya untuk itu ya, pembunuhan berencana. Pidananya. Dan Sambo boleh melakukan apa saja. Itu haknya, bukan boleh. Ya, bukan boleh, haknya Sambo. dia lah, hak Sambo. Tapi secara persis, Pak, ada nggak sih, Pak, strategi khusus yang disiapkan oleh Pak Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi agar kasus Sambo ini memberikan keadilan kepada publik, ya, juga keadilan bagi keluarga Yosua Huta Barat almarhum yang sudah meninggal. Ada nggak? Sebenarnya bukan untuk Sambo aja. Semua penanganan perkara saya samakan semua. Bahwa harus profesional, kemudian terbuka, dan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Itu yang saya, untuk semua kasus, apalagi ini kasus yang menarik perhatian masyarakat. Selalu saya sampaikan untuk teman-teman penyidik, penuntut umum untuk bertindak secara profesional dan penuhi rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Meskipun keadilan bagi masyarakat dan keadilan formal di hakim bisa berbeda. Ya, bisa aja, Mas, bisa aja. Termasuk suara-suara yang menghendaki Sambo dituntut hukuman mati. Ya, Mas. Artinya apakah jaksa juga akan mengamini tuntutan-tuntutan publik itu? Itu makanya tadi saya katakan nanti akan melihat fakta persidangan. Itu, Mas. Kita kan harus profesional, bukan juga tidak terbawa oleh arus opini publik. Tidak boleh terbawa arus. Kita tetap lihat fakta di persidangan nanti. Nanti dakwaan itu masuk rentut juga akan disampaikan kepada Pak Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi? Kalau hukumannya ancamannya hukuman mati, iya. Jadi ke kami tidak semua tuntutan itu ke kami, Mas. Gitu. Tapi kalau katakanlah fakta persidangan memang bisa dituntut hukuman mati, rentutnya akan diputuskan oleh Jaksa Agung. Iya, betul. Kalau di bawah hukuman mati, seumur hidup ke tempat saya juga, Mas. Di tempat Pak Jaksa Agung juga. Ini termasuk kasus untuk yang begitu menarik perhatian publik. Iya, untuk semua tidak menarik perhatian publik. Kalau itu tuntutannya seumur hidup dan mati, ke tempat saya. Oh, itu. Tapi apalagi yang ini kasus ini betul-betul menarik perhatian pasti. Dan bahkan kalau sifatnya tidak hukuman sampai maksimal pun, kalau ini menarik perhatian, Jaksa Agung harus setidak-tidaknya Jaksa Agung dilapori. Dilapori? Iya. Itu untuk pidana umum dan juga pidana khusus? Iya. Jadi Jaksa Agung menjalankan kewenangannya sebagai penuntut umum tertinggi untuk melakukan itu semua? Betul. Tayangan lengkap wawancara saya dengan Jaksa Agung bisa disaksikan di YouTube channel Kompas TV.
Usai jeda, kita akan lanjutkan dialog dengan narasumber yang telah hadir di studio. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya memulai dialog, kita dengar perkembangan terakhir yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum berkaitan dengan posisi perkara dari Verdi Sambo. Berdasarkan laporan Direktur Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya, perkara ini telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap. Formulirnya P21. Tentang administrasinya nanti itu tanggung jawab direktur terkait. Kapan dikeluarkan, hubungan koordinasi dengan Bariskrim, dengan direktur terkait di Bariskrim. Tapi secara substansi telah memenuhi syarat formil material. Oke, Prof. Gayus. P21 segera akan ada penyerahan barang bukti dan tersangka. Dan pertanyaan saya adalah, apakah kemudian kejaksaan kemudian akan juga memberikan dakwaan sesuai dengan yang konstruksi yang sudah disampaikan oleh Mabes Polri 340, 338 dan kemudian pasal-pasal penyertaan? Ya, tadi kalau saya dengar dari keterangan Pak Jaksa Agung kan mengatakan bahwa baiknya dakwaan dan tuntutan itu tergantung baiknya penyidikan. Okay. Kalau kita berlanjut lagi ya betul itu. Baiknya penuntutan dan dakwaan itu akan menjadi baiknya putusan. Itu idealnya seperti itu. Tetapi kan memang kekuasaan di wilayah kejaksaan ini merupakan kekuasaan yang terluas dibanding yang lain, termasuk hakim. Kalau saya mengatakan pemilik perkara di pengadilan itu ada jaksa, disebut sebagai dominus litis. Jaksalah pemilik perkara. Artinya jaksa ini yang mempunyai perkara. Itu diibaratkan seperti itu dalam teoretik dari doktrin juga begitu. Jaksalah sebenarnya menyajikan perkara ini, kalau baik ya jadi putusan baik, kalau jelek ya tidak baik, atau begitu. Itu jaksa. Perangkat hukum lainnya termasuk hakim sekalipun sangat tergantung dengan kelengkapan. Artinya dakwaan. Bolanya ada di jaksa. Untuk proses di pidana itu memang jaksa pegang bola karena apa? Jaksalah yang menentukan CPU dalam ini ya, umum itu menentukan kejahatan yang dilakukan secara primer itu ini. Nah, dan perkara FS ini adalah pembunuhan berencana, itu primernya. Artinya akan memungkinkan kemudian tuntutan atau dakwaan mengarah kepada pembunuhan berencana. Kalau disebut seperti ini ya dia harus melengkapi P21 harus lengkap bahwa apa yang akan dituduhkan itu sudah dilengkapi oleh penyidik. Kalau tidak akan kembali lagi untuk dilengkapi, disempurnakan. Nah, sekarang sudah P21 artinya sudah P21 artinya pasal 34 ini harus bisa dipertahankan. 340 harus bisa dipertahankan. Apa itu 340 yang bisa dengan hukuman mati misalnya? Itu harus dibuktikan oleh jaksa nanti di dakwaan, di dakwaan. Melihat konstelasi yang cukup berkembang, mungkin itu akan diterapkan dalam penyusunan dakwaan dan kemudian tuntutan nanti? Nah, ini yang berkembang berbeda antara keadilan di masyarakat sebagai social justice itu, wah ini berat, ini memang direncanakan sebelumnya. Tetapi kan yang kita ikuti di sisi lainnya kan definisi rencana itu seperti apa? Spontan dia perintahkan anak buah untuk menembak, apakah itu berarti sudah berencana? Artinya ada kemungkinan bakal kempes di kejaksaan? Kempesnya itu tentu nanti kalau kita perhatikan ini kan belum ada. Belum. Mau lihat nanti kelengkapan dari yang disampaikan masyarakat dan bentuk keadilan masyarakat tadi apakah masuk semua. Saya coba menggambarkan ya. Kalau ini dakwaan bahwa ini berencananya dalam proses yang mana yang bisa dibuktikan. Kalau tidak dia akan beralih kepada subsidiar pasal 338. Kalau 338 pun dibuktikan apakah betul bahwa tersangka ini atau terdakwa ini memerintahkan untuk mematikan. Ini yang menjadi titik lemah yang harus diantisipasi. Kalau ini standarnya bagus, tidak lemah, tidak usah bagus, standar saja. Misalnya jaksa sudah bisa membuktikan bahwa perintah terdakwa itu untuk membunuh. Itu perencanaan. Ya, kalau hanya disebut menembak, apa menembak mati atau menembak tidak mati. Ini kan nanti perlu diperdebatkan, jaksa sudah menyusun dakwaan dengan kuat ini supaya dia bisa menuntut dengan sempurna, hakim bisa memutus dengan sesuai.
Dan itu menjadi beban dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan Agung. Saya maklumi, umum saya mau jaksa ini kalau tidak dengan lengkap karena satu persatu itu harus dibuktikan secara sempurna. Seperti tadi, di mana bentuk pembunuhan berencananya? Rencana ini seperti apa jauhnya? Apa jarak waktu dari Magelang ke Jakarta itu sudah direncanakan dengan pemerintah. Di mana perencanaannya? Ya, di mana dan apa perencanaannya? Siapa yang bisa menyaksikan itu rencana pembunuhan? Setelah meningkat kepada 338, dibuktikan apakah perintah menembak itu menembak mati atau tidak. Ini kan harus dari sekarang kita sudah harus paham itu. Kalau saya mengomentari sidang nanti, ya tentu saya akan memperhatikan perintah menembak itu apa, perintah menembak mati atau peringatan atau apa. Ini harus jaksa siap untuk ini. Belum yang lain. Kalau saya bicara kepada obstruction of justice, ini ringan sekali kalau ini pidana umum. Ringan sekali Ringan sekali, 9 bulan hukumannya. Lalu kaitannya apa? Mungkin ini maksudnya akan meluas kepada perusakan CCTV yang itu lebih berat. Itu bisa 15 tahun. Apa kesana jaksa akan menarik nanti? Ini mesti spekulasi kita. Baik. Usman Hamid, tadi dalam wawancara saya dengan Jaksa Agung mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan memang tuntutan itu akan tuntutan mati yang akan diterapkan kepada Sambo. Anda yakin bahwa itu akan diterapkan? Bisa saja, karena ada semacam desakan publik yang kalau tercermin di dalam survei opini publik itu kan menginginkan adanya tuntutan maksimal dalam hal ini hukuman pidana mati. Tentu apakah pada akhirnya jaksa benar-benar akan menggunakan tuntutan maksimal seperti itu tergantung dari keseluruhan bukti-bukti yang akan mereka hadirkan. Apa yang Anda khawatirkan? Yang saya khawatirkan sebenarnya tahapan persidangan perkara ini. Kan sekarang ada beberapa terdakwa. Salah satu terdakwa itu adalah justice kolaborator. Misalnya Baradae. Dalam pandangan saya, kalau meminjam istilah dominus litis, yaitu jaksa sebagai pengendali perkara, jaksa harus memprioritaskan terdakwa lainnya sebelum menyidangkan justice kolaborator itu. Dengan kata lain, Baradae mesti menjadi saksi terlebih dahulu bagi terdakwa-terdakwa lainnya. Misalnya Verdi Sambo, atau Ricky Rizal, atau misalnya Kuat, atau misalnya PC. Kalau ia diberikan kesempatan terakhir, ia masih sangat mungkin untuk benar-benar konsisten menjadi justice kolaborator. Kalau ia di awal, itu ia akan berada dalam posisi yang sangat tertekan gitu ya. Nah ini banyak sebenarnya dipraktikkan oleh LPSK, oleh KPK, dan dalam perkara-perkara korupsi. Jadi orang-orang yang menjadi justice kolaborator disidangkannya itu terakhir. Itu yang saya harapkan dari Jaksa Agung, dari tim Jaksa Penuntut Umum ketika nanti menyidangkan perkara ini dengan sejumlah terdakwa gitu. Tapi Anda sendiri gimana sih? Ini kan strategi pengajuan saksi nanti kan? Ya. Tapi kalau dalam penanganan perkara secara umum, penanganan kasus pembunuhan Yosua ini Anda lihat apa sebetulnya catatan Anda? Yang pertama, sekarang menurut saya tahapan persidangan terhadap terdakwa yang mana terlebih dahulu. Sebaiknya saran saya, Baradae paling terakhir, justice collaborator paling terakhir. Yang kedua harus dimulai pengawasan dari Komisi Kejaksaan dan dari Komisi Yudisial untuk memastikan jaksa-jaksa itu bekerja dengan integritas dan juga hakim-hakim itu bekerja dengan integritas. Termasuk tidak ada intimidasi terhadap para jaksa dan tidak ada intimidasi terhadap para hakim. Saya tidak yakin bahwa 30 jaksa atau 40 lebih jaksa tadi nanti akan benar-benar duduk di ruang sidang. Biasanya dalam perkara sidang ya cukup 3 orang atau 6 orang gitu kan. Nah mereka akan lebih banyak di luar persidangan. Nah ini yang saya kira perlu juga ada perhatian untuk perlindungan kepada mereka. Tentu kalau ditanya apakah diintimidasi mungkin mereka akan menjawab tidak ada gitu ya. Tapi sudah hal yang lumrah dalam perkara-perkara yang seperti ini melibatkan katakanlah pelaku kejahatan dengan status sosial yang tinggi, itu ada usaha-usaha untuk mempengaruhi saksi, bahkan menghilangkan bukti, mengeliminasi saksi, termasuk juga mengintimidasi para petugas penegak hukum. Jadi saya berharap Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan itu benar-benar optimal dan benar-benar mengawasi, menyikapi secara kritis. Jangan sampai menjadi juru bicara dari misalnya Komisi Kejaksaan lebih banyak menyuarakan kepentingan kejaksaan atau sebaliknya Komisi Yudisial juga demikian. Kita berharap ada pihak-pihak yang mewakili kepentingan umum. Jaksa sebenarnya diuji di sini karena jaksalah yang mewakili kepentingan umum, mewakili kepentingan negara. Apakah jaksa nanti benar-benar objektif? Saya sebenarnya berharap di awal
jaksa melakukan penyidikan lanjutan sebelum melimpahkan ini ke persidangan. Karena dalam undang-undang kejaksaan dan dalam perkara-perkara tertentu, jaksa punya kewenangan untuk melakukan penyidikan lanjutan. Penyidikan lanjutan itu bisa berupa pemeriksaan tambahan dalam masa yang tersedia, bisa juga penyidikan lanjutan dalam pengertian memperbaiki berkas perkara, syarat materialnya, syarat formilnya gitu. Sehingga hasil-hasil penyajian jaksa di persidangan benar-benar meyakinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang adil kepada para terdakwa. Kalau dalam proses penyelidikan di kepolisian itu kan terbukti bahwa kemudian banyak sekali polisi-polisi yang ikut terkait dalam kasus Sambo. Apakah itu juga mungkin juga terjadi di lingkungan kejaksaan? Bisa jadi, bisa jadi. Tergantung dari bagaimana nanti proses ini berkembang. Kalau misalnya jaksa katakanlah bisa menjaga jarak, bisa menjaga objektivitas, mungkin upaya apapun tidak akan berhasil mempengaruhi kejaksaan. Hakim? Hakim juga demikian. Tapi kita tahu bahwa dalam realitas penegakan hukum kita hari ini belum ideal ya. Belum kita baru-baru ini baru menyaksikan seorang hakim agung bahkan misalnya terjebak di dalam kasus KKN gitu ya. Nah itu bukan mustahil itu dialami oleh misalnya aparat jaksa atau misalnya aparat hakim gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu. Oke, Bang Gayus yang pernah menjadi hakim agung. Ini juga kita mendiskusikan soal jaksa. Tapi bagaimana kemudian hakim itu juga bisa memutus perkara sesuai dengan fakta-fakta yang ada? Kalau kita mengandalkan pihak lain itu ada dua jenis saksi ya. Saksi a charge dan saksi ada charge. Saksi yang meringankan dan saksi memberatkan. Hakim seringkali memperhatikan keduanya. Ya, walaupun jaksa itu memiliki hak yang sepenuhnya untuk pemilik perkara disebutnya atau pengarah perkara, mengendali perkara, sidang ya, mengendalikan ya itu betul. Tetapi kan hakim tidak tergantung itu saja. Hakim bisa memperhatikan saksi meringankan bahwa ini ada keringanan apa yang tidak. Dia ada saksi yang memberatkan. Kalau perlu hakim bisa menambah dengan ahli biasanya. Untuk menambah keyakinan. Ya, untuk menambah keyakinan hakim. Sehingga terungkap dengan sebenar-benarnya secara material perbuatan ini benar dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa dan nanti beralih tuntutan dan hakim memutuskan. Tetapi kan tidak sesimpel seperti apa yang diharapkan ya. Kadang-kadang tidak sesimpel yang seperti diharapkan. Ya, artinya apa? Artinya bahwa tidak sesimpel bahwa apa disampaikan oleh penuntut umum pasalnya hanya sedikit ya, nanti akan bisa berkembang juga di dalam itu, jaksa akan menyadari itu. Tapi kan jaksa punya keterbatasan kesempatan. Jaksa itu setelah mendakwa ya di situ hasil penyidikan menjadi dakwaan dengan kelengkapan persidangan menjadi tuntutan. Tuntutannya baru akan diperang hakim menjadi putusan. Seperti itu perjalanan. Dan ini akan menjadi ujian bagi kekuasaan kehakiman ya. Kalau tadi Usman memberikan konteks bahwa ada ketidakpercayaan pada hakim setelah ada hakim agung yang kemudian ditangkap. Sekarang ujian juga bagi advokat, ujian bagi jaksa, dan ujian bagi hakim. Iya, setiap persidangan merupakan ujian ya sebenarnya kalau kita perhatikan. Tetapi ini kan kasus yang menyita perhatian masyarakat menjadi tolok ukur keadilan sosial. Di jaksa mesti memperhatikan juga the living law itu sebenarnya tidak terhenti di formalitas yang disampaikan. Apa sebab dilindungi sekali kerahasiaannya. Ini lebih banyak kepada bagaimana publik itu diyakinkan bahwa sidang ini fair trial. Betul-betul ini yang sidang yang fair, mestinya itu. Jadi dipertontonkan semua keadaan sesungguhnya, saksi ada charge ditampilkan dengan sempurna, maka hakim mudah. Kalau tadi saya dengar saksi mahkota misalnya yang dibuat karena splashing perkara lain-lainnya, ini juga bisa menguntungkan tapi lebih banyak merugikan. Merugikan siapa? Hakim, bagi hakim ya, karena hakim punya keraguan. Oke, baik. Usman, ini juga ada perkembangan menarik ya. Ketika kemudian Sambo dan kemudian Putri merekrut ya orang-orang yang selama ini menjadi cukup terpandang di publik, Febri Diansah dan Rasamala Aritonang, untuk kemudian ikut mendampingi dan membela Sambo. Gimana pandangan Usman? Tapi jawabannya setelah jeda berikut. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Usman Hamid. Langkah belakangan muncul dengan merekrut Febri Diansah, mantan juru bicara KPK, dan Rasamala Aritonang menjadi pengacara baik Putri dan Verdi Sambo. Apa yang Anda baca dengan penunjukan pengacara baru ini? Sebenarnya susah menjawab pertanyaan ini. Susah ya? Tapi saya bisa membayangkan bahwa di dalam perkara Sambo ini, apalagi bukan hanya
pembunuhan terhadap Joshua, tetapi juga peran Sambo di dalam Satgas khusus, di mana Satgas ini banyak diyakini berperan di dalam berbagai penyimpangan wewenang kepolisian, ya, termasuk dalam konteks kriminalisasi para aktivis dalam gerakan reformasi di korupsi dan seterusnya. Saya kira Project Multatuli menulis dengan baik tentang hal ini, dan juga dalam perseteruan berkali-kali dengan KPK di masa masih ada Novel Baswedan. Ini strategi baru yang dimainkan oleh Sambo. Bisa jadi itu strategi baru untuk membangun pencitraan dengan menggunakan sosok-sosok yang memang bisa meningkatkan citra yang positif terhadap Sambo dan terhadap istrinya Sambo. Nah, dalam perkara ini saya melihat, kalau tadi kita bicara ini adalah ujian kejaksaan, ujian kepolisian, ujian hakim, ini juga ujian advokat. Ujian advokat. Ujian advokat. Nah, sebenarnya dalam dunia advokat kami itu terikat oleh kode etik. Ada beberapa prinsip yang saya kira penting untuk dilihat soal ini. Yang pertama adalah seorang advokat itu sebenarnya tidak boleh menerima perkara yang bukan keahliannya. Jadi perkara dalam bidang yang bukan keahliannya. Apakah advokat-advokat yang ditunjuk misalnya dalam perkara pembunuhan Sambo memang ahli hukum pidana, ahli dalam perkara-perkara pembunuhan, atau ahli dalam bidang pemberantasan korupsi, padahal perkaranya bukan korupsi. Nah, yang kedua yang juga sangat penting dalam konteks advokat adalah bahwa seorang advokat itu ketika dia menerima permintaan dari klien untuk membela sebuah kepentingan hukum, dia harus melihat hati nuraninya. Dan kalau hati nuraninya bertabrakan bahwa itu, misalnya saya seorang lawyer hak asasi manusia, saya menerima permintaan dari seorang pelanggar hak asasi manusia, maka hati nurani saya bisa jadi dasar saya untuk menolak perkara semacam itu. Itu soal advokat. Tapi kalau soal bagaimana kemudian mencegah atau mengawasi agar jaksa tidak main mata dalam kasus penanganan perkara Komisi Kejaksaan harus turun. Komisi 3 itu adalah dua komisi yang sangat penting untuk mengawasi proses persidangan ini agar berjalan efektif. Termasuk juga Komisi Yudisial. Komisi semuanya harus turun. Komisi Yudisial harus dioptimalkan. Saya kira nanti akan kita lihat seberapa jauh sebenarnya persidangan ini benar-benar berjalan secara transparan, secara objektif, dan secara adil bagi semua orang, bagi keluarga korban, bagi juga terdakwa. Bang Gayus, jadi gimana pandangan Anda soal bagaimana hakim agar bisa mengadili kasus ini dengan transparan dan keadilan masyarakat itu benar bisa terpenuhi? Ya, konstruksi dakwaan harus jelas. Hakimnya gimana? Ya, hakimnya harus berani, cerdas, dan jujur. Artinya hakim tidak pernah harus boleh takut menghadapi semua kemungkinan, ya. Tapi saya akan menyoroti sedikit mengenai advokat. Advokat itu kalau dengan kode etik itu maksimal. Kalau advokat membuat di luar itu perjanjian sebagai bentuk terapeutik kalau dalam kedokteran, itu sudah bisnis, itu sudah kesepakatan. Apa konteksnya dengan ini? Ini kalau dari seperti itu berarti kan dia tidak bebas. Pengacara terikat dengan perjanjian tadi. Perjanjian itu, apa? Ya, informed consent namanya. Perjanjian itu MOU semacam itu. Jadi ini kan ciri-ciri yang tidak profesional advokat seperti idealnya advokat. Ini sudah memperjanjikan sebuah kesepakatan yang kalau terakhir publik harus ngapain untuk mengawasi ini semua? Publik itu di pandangan saya kalau kasus begini diwakili oleh pers. Pers itu suara publik sebenarnya, menyuarakan terus. Apa yang dilihat di sidang pengadilan, apa dilihat dakwaan ini apakah cukup kuat, apa tidak memenuhi semua keinginan publik terhadap keadilan publik. Tapi minimal mengawasi itu semua. Mengawasi dan menyuarakan. Baik Prof Gayus, Bang Usman, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Pengadilan adalah ruang paling beradab guna menentukan kesalahan Verdi Sambo dan kawan-kawan. Peradilan juga ruang bagi Verdi Sambo dan kawan-kawan untuk membela diri. Namun publik juga tetap perlu memantau agar kekuasaan kehakiman tetap merdeka dan tidak dipengaruhi kekuasaan apapun. Demikian satu meja The Forum ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.